Avengers tuh apaan sih artinya? Itu kalimat saya pagi tadi ketika sarapan. Begini ayah, anak saya yang bungsu yang baru 12 tahun mencoba memberi jawaban versi dia. Dia melanjutkan, kalau ayah dizolimi lalu ayah melakukan tindakan balasan langsung, itu ayah melakukan revenge namanya. Ini dark justice ya ayah. Ayah balas langsung sendiri. Kalau ayah nggak bisa balas, lalu aku yang membalas perilaku zolim orang ke ayah, itu aku namanya Avengers. Kalimat itu cukup menyentak saya. Lumayan juga diajari anak zilenial ini. Straight to the gut, langsung tonjok perut. Dia melanjutkan, jadi ide-ide ayah di sosmed kalau banyak yang bergerak lalu membuat kekuatan melawan Thanos dunia, mereka adalah Avengers di dunia nyata. Asli ketonjok 2 kali ulu hati saya. Saya mantuk-mantuk berimajinasi sehingga berlanjut ke tindakan saya menginformasikan kepada sahabat semua. Jadi, melihat keadaan dunia saat ini yang dikuasai medical Thanos, harus kita menjadi Avengers terhadap kejahatan mereka. India misalnya punya obat non-Thanos yang mereka produksi sendiri. Hanya $40 atau 500 ribu rupiahan selesai masalah positif COVID dari diri seseorang dengan tingkat kesuksesan 98%. Di sisi ekonomi, keadaan ekonomi dunia yang dikuasai Thanos ekonomi yang namanya dolar dan sistem pinjaman IMF, kita harus buat imbangannya dengan rupiah. Thanos lain kita juga harus punya solusinya, yaitu mengalahkan Thanos teknologi Tiongkok, Thanos produk Tiongkok, Thanos uang Tiongkok, SDM Tiongkok yang sering dilindungi pejabat, yang kalau diganggu sama warga Indonesia akan mati Indonesia itu dan tidak akan dibantu lagi Indonesia itu sama Tiongkok. Ini berbahaya buat Tiongkok karena negara Tiongkok adalah satu-satunya yang bisa menolong ekonomi, dan jangan bikin marah karena mereka jadi nggak bisa bantu nantinya. Pejabat segitu rendahnya ya ke NKRI-anmu, kok herannya masih berkuasa dia. Padahal rakyat nggak pilih dia loh, tapi dia bisa melakukan apa aja saat ini. Segitu kuatnya tanaman program mindset di masyarakat ya. Tapi bener deh, saat ini buzzer banyak yang japri DM ke Bosman untuk tobat, bahwa setelah keluarga mereka banyak terpapar COVID dan bahkan meninggal, mereka mikir juga untuk selamanya menjadi corong semu kebenaran. Waduh, bahaya ini kalau lover jadi hater. Kita tidak boleh membenci saudara sebangsa. Kita hanya mengingatkan perilakunya buzzer yang menjadi ancaman integritas dengan produknya membenci sesama anak bangsa. Kita harus sudahi. Para buzzer, tobat. Andalah pemecah belah kesatuan NKRI. Juga mereka di sekeliling pejabat di istana yang parnoan karena tidak ingin sisi lain anak bangsa dapat porsi, menjadi pembisik pejabat dengan memberikan informasi untuk membenci kelompok yang menjual agama. Dan ini adalah generalisir yang berbahaya. Pendekatan solusi tersering dengan kekerasan itu juga harus disudahi. Ini bisa semakin meruncing perbedaan dan ini menunjukkan ketidaknegarawanan pejabat serba bisa itu. Karena apa-apa dia yang ditugaskan untuk menyelesaikan. Harusnya dirangkul. Harusnya anak itu kalau salah jangan dimarahi atau dihukum, tetapi dirangkul. Pak Harto sukses selama 32 tahun itu, tidak anti pemuda angkatan 6667, tidak anti angkatan 72, 73, 74, semua dirangkulnya bahkan dijadikan menterinya. Pak Harto lupa aja mengadopsi angkatan 96, 97, 98, ambiar dia jadinya. Merangkul dan memberikan jabatan sesuai kompetensi membuat siapapun yang tadinya berbeda diberi kesempatan. Kalau berhasil pejabatnya dapat nama, kalau gagal yang atas nggak dapat celah, tapi yang rusak adalah yang tidak kompeten tadi. Jadi gak ada ruginya sebenarnya kalau pejabat sekarang cerdas bernegaranya. Kalau pejabatnya sempit atau memang tak berilmu luas, ya pasti goncang bernegaranya. Masih belum nyadar juga ya wahai para pejabat ini. Ubahlah segera, reshuffle kabinet dengan mengganti 50% orang baru yang new mind. 3 tahun ke depan cukup membuat negara ini keluar dari arah yang miring ke satu sisi. Dan ingat, ada 190 negara lain yang bisa kita kerjasamakan, bukan hanya Tiongkok saja. Bener deh, yang tidak kompeten dan tidak cocok dengan perang dunia ketiga ini jabatannya dilengserkan, ganti dengan 30 orang baru. Tapi ya sudahlah, jabatan ada batasnya kok. Kita kembali ke Avengers. Dunia saat ini dikuasai dark side, dikuasai Thanos. Pertama, kita harus melakukan pemahaman dulu bahwa globalis cabal itu ada, tindakannya kejam, dan negara-negara pejabatnya yang lemah nasionalismenya pasti kemakan mereka dan negaranya tadi jadi jajahan versi baru. Kita harus edukasi bangsa Indonesia ini jangan bergantung pada asing-asing dan globalis, tetapi kita harus berdikari, kekuatan ekonomi sendiri, kekuatan kesehatan sendiri, bergandeng tangan dengan mereka yang nasionalis di luar juga banyak, seperti India salah satunya. Jauh-jauh hari Bosman mengatakan obat COVID India akan menjadi terkuat di luar Tiongkok dan globalis. Sungguh, India is the next China, Afrika is the next province of China, Indonesia bisa the next Amerika kalau pemerintahnya paham. Tapi urusan ini kita
kita biarkan dulu. Sebarkan video-video Bosman ini untuk masyarakat memahami globalis musuh kita bersama dan oligarki perusak sistem bernegara Indonesia. Kita harus memberikan pemahaman bernegara level dunia demi NKRI utuh di bawah panji Avengers New Mind, yaitu Anda semua sahabat. Anda adalah Avengers New Mind.